biasa bagi petani Rantau Bayur ini, pengumbuh ini, yang menjadi salah satu potensi hebat kita, yakni ketahanan pangan. Tanpa ada ketahanan pangan, tidak mungkin ada ketahanan negara ini. Maka pemerintah akan menjadi pemerintah yang berdosa jika tidak konsentrasi bicara pertanian di Sumatera Selatan. Pak Diru, untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian, tentunya kita tidak hanya menyediakan lahan dan juga pemilihan bibit dan berbagai macam lainnya. Iya, namun ada juga kesiapan infrastruktur, Pak. Itu bagaimana Pak dari Pemprov sendiri, Pak? Jembatan ini akan kita bangun, contoh ya, dengan biaya hampir 100 miliar. Gunanya untuk apa? Untuk membuat ongkos produksi pertanian itu menjadi murah. Mereka tidak harus berkeliling atau harus naik angkutan air yang dengan biaya yang lebih mahal. Tapi mereka bisa langsung seberang ke pasarnya. Itu pertama. Tapi tadi ada saya ungkap di sambutan saya di depan petani, bahwa jangan pernah jadikan profesi petani itu sebagai profesi alternatif terakhir. Jangan. Sekolah-sekolah pertanian kita hidupkan lagi. Kita subsidi penyelenggaraan pendidikannya. Kita siapkan PPL tahun ini. Satu desa, satu penyuluh. Tergantung luasan tanam. 1000 PPL kita angkat tahun ini untuk disebar. Ini komitmen, Elsa. Kalau kita sudah bicara pertanian itu komitmen. Tidak akan mampu petani itu bergerak sendiri, membangun infrastrukturnya. Yang kedua, kita mengubah mindset. Jangan petani menjadi tenaga kerja atau buruh di lahannya sendiri. Dia harus pintar berhitung, dia pintar berinovasi dan menuju modernisasi sehingga hasilnya bukan hanya sekedar cukup untuk makan, istilah Pak Bupati tadi, tapi cukup juga untuk membiayai kehidupan, pendidikan anaknya dan masa depan. Demi kesejahteraan tentunya Pak ya. Pak, boleh disampaikan bahwa Sumatera Selatan ini kan sudah masuk 5 besar Pak lumbung pangan secara nasional dan Bapak menargetkan tahun depan masuk di 3 besar. Gimana upayanya Pak sampai saat ini? Jangan pernah lari dari komitmen caranya. Termasuk ini, kita akan bangun jalan, tapi tidak ada alih fungsi. Pembenahan data, yang tadinya kita sempat kehilangan 150.000 hektar pada tahun 2017. Alih fungsi lahan. Sekarang sudah 50% lebih kembali. Melalui data ATR BPN, juga data Kementerian Pertanian dan BPS, kita satukan. Kita kembalikan, baik itu sifatnya intensifikasi, atau ekstensifikasi, produksi pangan Sumatera Selatan harus bertambah. Oke, baik Pak. Mungkin sejauh ini ada kendala yang ditemukan Pak dalam mencapai target itu Pak? Secara umum, karena ini sudah diketahui masyarakat di 2 tahun kepemimpinan kami masing-masing ini, masyarakat sudah tahu bahwa arah kita ini tetap pada jalur pertanian. Baik, terakhir Pak, harapannya apa Pak untuk menjaga ketahanan pangan dan Sumsel nantinya masuk dalam 3 besar dan ada juga mensejahterakan kehidupan masyarakat khususnya petani. Apa harapan Bapak ke depannya? Penyediaan infrastruktur terhadap lahan-lahan pertanian ini tidak hanya dibangun tapi dipelihara. Kedua, setiap pembangunan harus mengarah ke satu tujuan, yakni peningkatan pangan. Pembangunan jalan dari produsen ke pasar misalnya. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, saya ingin ada efisiensi dalam biaya produksi. Dan itu hanya pemerintah yang bisa membuat itu efisien. Bukan petani. Petani bekerja, berbuat, dan memelihara. Tapi untuk membuat low cost, agar ini menjadi murah biayanya, tetap pemerintah. Demi kesejahteraan petani tentunya Pusat, Pak ya. Provinsi, dan kabupaten. Kerjasama antara Pemda dengan Pemprov. Terima kasih Pak Manderu. Ya, demikian wawancara saya bersama Gubernur Sumatera Selatan Manderu dan juga Bupati dari Banyuasin Askolani, dan semoga apa yang telah direncanakan nanti dapat terrealisasi sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan ya. Saya Elsa Silalahi, sampai jumpa. Petani bersemangat dan peningkatan hasil padi sangat memuaskan di daerah kami.
berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Askolani yang sedang memimpin sekarang ini kami menjadi sejahtera. Banyuasin bangkit, Sumsel maju untuk semua.